Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu usaha jasa inti pada kegiatan pertambangan dan apa itu usaha jasa non inti dan perizinan yang dibutuhkan. Di mana kalau untuk melakukan kegiatan jasa inti kita membutuhkan izin usaha jasa pertambangan atau UJP, dan untuk bisa melakukan kegiatan jasa non inti di mana kita membutuhkan SKT atau TR di periode peraturan sebelumnya, saat ini kita tidak membutuhkan SKT atau TR lagi. Cukup perizinan dari instansi terkait. Misalnya SIUP, atau kalau kita mau bergerak di bidang suplai tenaga kerja harus ada izin operasional suplai tenaga kerja dari Disnaker provinsi. Atau kalau kita mau bergerak di bidang jasa pengamanan harus ada izin dari Polda setempat. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan UJP. Akan tetapi sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, syarat-syarat untuk mengurus UJP sebenarnya sudah dituangkan dengan lengkap dan rinci di Kepmen SDM nomor 1796 tahun 2018, tepatnya di halaman 68 dan 69. Di mana syarat-syarat itu dibagi menjadi syarat administratif dan syarat teknis. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tuntas terkait dengan syarat administratif. Dan terkait dengan syarat teknis akan kita bahas di video selanjutnya. Sebenarnya syarat-syarat yang ada di Kepmen 1796 halaman 68 dan 69 atau syarat administratif dan syarat teknis ini sebenarnya sudah dituangkan ke dalam checklist sahabat dunia tambang kita. Nah, pada saat kita mau mengajukan permohonan, dokumen permohonan kita itu kelengkapannya akan diuji dengan checklist. Nah, pada saat kita mengajukan permohonan bisa ke PTSP di provinsi, bisa ke BKPM pusat. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Sesuai dengan pasal 52 sampai 53 Permen SDM nomor 11 tahun 2018, di sana permohonan itu dapat diajukan ke provinsi atau ke menteri sahabat dunia tambang kita. Dimana kalau di menteri itu sudah dilimpahkan ke BKPM, kalau di provinsi atau ke gubernur sudah dilimpahkan ke PTSP. Nah, apa bedanya? Kalau ke BKPM atau UJP yang diterbitkan oleh BKPM itu berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sahabat dunia tambang kita. Artinya begitu kita dapat satu UJP dari BKPM, maka kita dapat atau diizinkan mendapatkan pekerjaan atau melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di semua provinsi di seluruh Indonesia ini. Berbeda dengan permohonan yang kita ajukan ke gubernur atau ke PTSP provinsi. Nah, UJP yang diterbitkan oleh gubernur hanya berlaku di wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi sahabat dunia tambang kita, rencanakan sejak awal. Apakah Anda hanya ingin beroperasi atau mendapatkan pekerjaan dalam satu provinsi atau di seluruh wilayah Republik Indonesia? Ya, jadi dari awal kita sudah rencanakan ke siapa kita memohon. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan jelaskan syarat-syarat atau permohonan atau checklist ya yang ada di BKPM. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi bermaterai di stempel basah. Surat permohonan ini pun sudah disediakan formatnya. Jadi sahabat dunia tambang kita tidak perlu lagi mengarang bebas bagaimana membuat surat permohonan. Surat permohonan yang dimaksud formatnya bisa dilihat di screen, dan di sini Anda hanya perlu untuk mengisi jenis, bidang, dan subbidang yang Anda kehendaki. Misalnya Anda ingin bergerak di bidang jasa hauling atau pengangkutan batu bara misalnya atau pengangkutan mineral, maka cukup dipilih, bisa dilihat di screen, pelaksanaan pengangkutan menggunakan apa. Kalau Anda rencana mau menggunakan dump truck, maka pelaksanaan pengangkutan menggunakan truk, dan itu dituangkan di dalam format surat permohonan. Nah, maka selesai sudah syarat yang pertama. Syarat administratif yang kedua adalah akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Dan saya pikir semua perusahaan pasti sudah memiliki akta pendirian perusahaan. Atau kalau pernah berubah, misalnya pemegang saham pernah berubah, maka memiliki akta perubahan. Nah, kalau sudah pernah berubah, yang harus dicantumkan adalah baik akta pendirian maupun akta perubahan.
Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini sahabat dunia tambang kita, bahwa berdasarkan surat edaran Menteri nomor 11E tahun 2011, di sana dinyatakan yang pertama bahwa di dalam akta pendirian perusahaan, di dalam diktum maksud dan tujuan harus tertera bahwa tujuan pendirian perusahaan ini adalah untuk bergerak di bidang jasa pertambangan. Pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam akta perusahaan kita belum tertera di diktum maksud dan tujuan bergerak di bidang jasa pertambangan? Maka mau tidak mau, akta ini harus kita revisi dulu sahabat dunia tambang kita. Syarat administratif yang ketiga harus mencantumkan atau melampirkan NPWP perusahaan. Dan saya pikir semua perusahaan seharusnya memiliki NPWP. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP atau tax ID untuk perusahaan penanaman modal asing, kemudian KTP, paspor, dan NPWP pribadi direksi dan komisaris, dan juga tax ID. Bisa dilihat di screen sahabat dunia tambang kita. Ini semua harus lengkap. Dan saya pikir kalau perusahaannya taat dengan peraturan, direksi dan komisarisnya taat dengan peraturan, maka semua ini sudah ada. Ya, tinggal mengumpulkan saja ya, dan yang disampaikan bukan aslinya, bukan dokumen aslinya, cukup salinannya saja. Syarat nomor 5 adalah daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir yang kita sebut sebagai beneficial ownership, yang dilengkapi dengan jumlah atau persentase saham serta NPWP atau tax ID. Nah, yang disebut dengan beneficial ownership adalah atau manfaat dari syarat nomor 5 ini. Pemerintah ingin tahu siapa saja secara pribadi yang akan mendapatkan manfaat nanti dari izin ini. Ya, dapat dilihat contoh bagannya, dapat dilihat di screen sahabat dunia tambang kita. Misalnya yang dicontohkan di sini, misalkan sebuah perusahaan memohon UJP dengan nama misalnya PT GHI. Kemudian yang memiliki saham di PT GHI adalah ada 2 perseorangan dan PT JKL. Kalau sudah perseorangan maka berhenti sampai di situ. Akan tetapi yang jadi masalah, salah satu pemegang sahamnya adalah PT JKL, belum orang, belum pribadi. Maka perlu dicantumkan juga siapa yang memiliki saham di PT JKL. Bisa saja perseorangan atau masyarakat, dan bisa saja PT MNO misalnya. Kalau pemegang sahamnya masih berbentuk perusahaan, maka harus dicantumkan siapa yang memiliki perusahaan PT MNO. Sampai pada akhirnya pribadi-pribadi yang memiliki saham itu harus dicantumkan di sana. Syarat nomor 7 adalah harus mencantumkan nomor induk berusaha atau NIB, dan saya pikir semua perusahaan sudah memiliki ini. Syarat yang ke-8 adalah surat keterangan domisili perusahaan atau dokumen perizinan usaha. Apabila tidak memiliki keterangan domisili, maka lampirkan dokumen perizinan usaha yang memuat alamat resmi perusahaan. Contoh NIB tadi, sebenarnya kalau sudah memiliki NIB itu sudah cukup, atau izin lokasi. Intinya dari syarat nomor 8 ini adalah pemerintah ingin tahu di mana persisnya kantor dari perusahaan ini. Artinya nanti untuk keperluan surat menyurat dan sebagainya. Kemudian syarat nomor 9 adalah data kontak resmi pemohon, nomor telepon pemohon, ya. Artinya yang disebut di sini pemohon bukan yang mengantarkan dokumennya, artinya yang menandatangani, ya, yang menandatangani surat permohonan. Nah, kemudian nomor telepon seluler, handphone, dan alamat surat elektronik atau email. Dan yang ke-10 adalah salinan digital seluruh dokumen dalam bentuk CD atau flash disk. Karena suatu saat kita ingin semuanya paperless sahabat dunia tambang kita, bahkan perizinan ini suatu saat kita inginnya berbasis online, ya, maka harus dilampirkan salinan digital dari semua dokumen yang disampaikan di atas. Baik, itulah syarat administratif untuk memohon UJP sahabat dunia tambang kita. Dan untuk syarat teknisnya kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan masukkan di dalam kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.